Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Carmela Ferdinand dengan NIM 1057211107219 kelas FM 19C. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah jenis rasio keuangan yang dimanfaatkan perusahaan untuk memutuskan efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset operasinya yang berbeda yang terdapat dalam neraca. Adapun jenis rasio aktivitas yang paling umum sebagai berikut. Yang pertama, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Yang kedua, rasio perputaran aset total atau total asset turnover ratio. Yang ketiga, rasio perputaran aset tetap atau fixed asset turnover ratio. Yang keempat, rasio perputaran piutang usaha atau accounting receivable turnover. Jenis rasio aktivitas dan dalam rumus dan contoh. Yang pertama, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio. Rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan atau biaya persediaan rata-rata. Contoh, harga pokok penjualan PT ABCD adalah sebesar 100 juta dan persediaan rata-rata biayanya sebesar 50 juta. Rasio perputaran persediaan dihitung sebagai berikut, sama dengan sebesar 100 juta atau 500 juta. Rasio perputaran persediaan sama dengan 2. Selanjutnya nomor 2, rasio perputaran aset total atau total asset turnover ratio. Rasio perputaran aset total sama dengan penjualan atau rata-rata total aset. Contohnya, PT EFGH menghasilkan pendapatan sebesar 8 miliar di akhir tahun fiskal. Total aset pada awal tahun adalah sebesar 1 miliar dan pada akhir bulan sebesar 2 miliar. Rata-rata total aset sama dengan 1 miliar tambah 2 miliar dibagi 2 sama dengan 15 miliar. Rasio perputaran aset total dihitung seperti di bawah ini, sama dengan P800 juta dibagi 1.500 juta. Rasio perputaran aset total sebesar 5,33. Yang ketiga, rasio perputaran aset tetap, itu rasio perputaran aktiva tetap tambah penjualan atau rata-rata aktiva tetap. Contoh, penjualan bersih PT IJKL untuk tahun fiskal adalah sebesar 735 juta. Pada awal tahun, aset tetap bersih adalah sebesar 225 juta dan setelah penyusutan dan penambahan aset baru ke dalam bisnis, biaya aset tetap menjadi 240 juta pada akhir tahun. Aset tetap rata-rata sama dengan sebesar 225 juta tambah 240 juta dibagi 2. Aset tetap rata-rata sama dengan 232.500. Rasio perputaran aktiva tetap dihitung sebagai berikut, sama dengan 735 juta dibagi 232.500. Rasio perputaran aktiva tetap sama dengan 3,16. Yang keempat, rasio perputaran piutang usaha atau accounting receivable turnover ratio. Rasio perputaran piutang sama dengan penjualan kredit atau kredit bersih atau piutang usaha rata-rata. Contoh, PT MNOP adalah pemasok suka cadang alat berat dan semua pelanggannya adalah produsen utama dan semua transaksi dilakukan secara kredit.
Penjualan kredit bersih untuk PT MNOP untuk tahun yang berakhir adalah sebesar 110 miliar dan rata-rata piutang untuk tahun tersebut adalah sebesar 2,5 miliar. Rasio perputaran piutang dapat dihitung seperti di bawah ini, sama dengan 10 juta dibagi dengan 2.500 juta. Rasio perputaran piutang usaha sama dengan 4. Adapun keuntungan menggunakan rasio aktivitas. Yang pertama, rasio aktivitas membantu membandingkan dengan bisnis di lini operasi yang sama. Identifikasi masalah dapat dilakukan dengan menggunakan rasio aktivitas yang tepat, dan koreksi yang diperlukan dalam fungsi bisnis dapat dilakukan menyederhanakan analisis dengan menyediakan data keuangan dalam format sederhana yang pada akhirnya membantu dalam pengambilan keputusan. Investor dapat mengandalkan informasi yang diberikan oleh rasio aktivitas karena didasarkan pada angka dan akurat. Kesimpulan dari penjelasan di artikel ini, kita dapat menyimpan bahwa rasio aktivitas atau aktivi ratio merupakan metrik untuk mengukur seberapa cepat perusahaan mampu mengubah aset miliknya menjadi pendapatan atau penjualan. Selain itu, rasio aktivitas adalah indikator yang mumpung untuk menilai performa bisnis, seberapa baik bisnis berjalan. Departemen Manajemen dan Akuntansi dapat memanfaatkan jenis rasio aktivitas guna mengukur efisiensi bisnis perusahaan, dan di antara jenis rasio aktivitas yang paling populer digunakan adalah perputaran inventaris dan perputaran total aset. Rekomendasikan pula agar juga melakukan analisis dan perbandingan rasio dengan bisnis lain di dalam industri yang sama. Baik, itulah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.